warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz santri-santri kelas 5 agama, baik agama 1 maupun agama 2. Kali ini kita bertemu melalui online dalam pelajaran ilmu balaghah. Selama ini kita belajar di Madrasatul Salib belum mengenal istilah ilmu balaghah. Yang ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, hadis, tafsir, usul dan sebagainya. Ilmu balaghah salah satu dari macam ilmu alat. Tak cukup dengan nahwu, dengan sharaf, kalau kita akan mengenali hukum-hukum syariah melalui kitab dan sunnah. Tambah lagi dengan ilmu balaghah. Hati-hati anak-anak ya. Sebelum lebih lanjut Ustadz terangkan perkara balaghah, kita kenal dulu apa sih makna balaghah dan apa kegunaannya. Balaghah itu lafaznya masdar dari balugha yatlughu balaghatan. Artinya sampai dalam segi penyampaian makna kepada orang yang mendengar. Muhtab. Ada lagi balagha yatlughu bulughan, sampai secara fisik. Misalnya orang yang sudah usia baligh, namanya baligh, dari usia kanak-kanak sampai usia dewasa itu namanya baligh. Itu di balagha yablughu bulughan. Tapi kalau sampai itu dalam segi makna, ada yang balugha yablughu balaghatan. Si pembicara dengan si muhatab yang berbicara itu menyambung. Itu yang balaghah. Orang yang mendengar paham yang diucapkan oleh si pembicara. Contoh yang termasuk dalam balaghah. Seorang ibu menyuruh anaknya makan. Makan nak, perut sudah lapar, itu perintah. Paham si anak? Ibu menyuruh makan. Tapi kalau begini, makanlah semuanya sekehendak kamu, dia habis. Maka kita memahami bahwa ibu waktu itu melarang makan sebenarnya. Itu dengan balaghah itu. Paham situasi ibu bicara. Berbeda dengan makan dan hadis sudah siang. Itu menyuruh tadi. Tapi kalau makanlah semuanya itu, biar habis. Itu yang melarang. Itu balaghah. Sesuai dengan apa maksud si ibu tadi. Itulah gunanya balaghah. Begitu juga dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Ada yang berbentuk amar, tapi amar itu bukan makna asli, menyimpang makna lain. Misalnya kulu wasrabu, makanlah olehmu, minum olehmu. Apakah itu hanya wajib makan? Maksudnya boleh makan di malam hari sebelum terbit fajar. Di sana letaknya ilmu balaghah, memahami lafaz-lafaz yang berbentuk amar. Apakah itu lafaz amar hakikat sebenarnya atau amar mana lain? Itu gunanya kita ilmu balaghah. Oleh karena itu kita harus paham bahwa ilmu balaghah itu dipelajari dalam 3 macam. Ada namanya ilmu bayan. Ilmu bayan terbagi pada 3. Ada perkara tasbih, ada perkara majaz, ada perkara kinayah.
Kita akan belajar itu di kelas 5. Tambah lagi nanti ada namanya ilmu ma'ani. Nah, itu memahami makna-makna lafaz-lafaz yang terkandung dalam ayat Quran. Kemudian ilmu badi' itu nanti di kelas 6 semester akhir insyaallah. Ilmu badi' itu kata maluih dari ilmu yang dua tadi. Nah, jadi pada pertemuan ini Ustadz baru menjelaskan perkara balaghah itu apa maksudnya. Kemudian sisi lain, apa benar pentingnya ilmu balaghah? Penting. Kalau tidak pakai balaghah, maka kita tidak bisa mengambil makna Al-Quran itu yang menurut sebenarnya. Kadang-kadang lafaz itu bentuk amar, tapi maknanya bukan amar. Nah, itu balaghah. Karena lafaz-lafaz itu bentuknya nahi, tapi maknanya bukan nahi. Tapi kalau misalnya nahi yang benar, menurut hakikat, itu tidak perlu lagi kita pelajari. Cukup dengan nahwu saja. Misalnya, la taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Maksudnya haram menghampiri zina, apalagi berbuat zina. Tapi kalau la tahsauhum, falau ahqan tahsauhum, nahi juga itu. Artinya jangan kamu takut kepada mereka, maka Allah lebih takut kepada lagi. Maksudnya beranilah menghadapi orang kafir itu. Sebenarnya itu ucapan untuk menambah semangat kepada orang-orang yang dalam peperangan mundur. Nah, begitu. Jadi lagunya Allah. Untuk itu selanjutnya buku yang dipakai adalah kitab Jawahirul Balaghah. Ustaz tidak memerintahkan hari ini harus ada. Itu adanya di toko-toko besar di Bukit Tinggi atau di Padang. Kalau yang di daerah tak mungkin beli hari ini atau besok. Tapi insya Allah nanti kalau sudah datang ke Parabe, siapa lah begitu. Di dalam pertemuan beberapa kali ini kita belum pakai kitab, masih mendengar ceramah lalu mungkin kesimpulan. Bukunya namanya Jawahirul Balaghah. Harganya ya paling-paling 20.000 atau 5.000. Di mana-mana ada juga lah. Di samping itu, supaya pelajar itu punya kesimpulan, maka santri-santri harus memiliki buku tulis kuarto seperti ini. Buku tulis folio ya, yang isinya 100. Nah, itu nanti dibeli kalau sudah sampai ke Bukit Tinggi. Nah, sekarang Ustaz belum memerintahkan secara tegas. Tapi kalau ada di toko-toko dekat-dekat Anda tinggal, silakan beli yang seperti ini. Yang kalau bisa cari yang kualitasnya bagus. Misalnya kalau dulu ada namanya Bida Obor, tapi sekarang tidak disebut lagi ya. Sekarang ada Garda. Garda itu kesannya bagus dan kemasan juga bagus. Tahan dari hempasan dan tahan dari robek-robekan. Selain buku tulis yang wajib, nanti ada memiliki buku untuk latihan. Buku cukup isi 40 saja. Itu untuk latihan, untuk ujian harian dan sebagainya. Jadi jangan campur catatan dengan latihan, tetap sendiri. Sudah itu yang harus dimiliki roll mistor. Cukup roll yang panjangnya 30 cm. Boleh yang plastik atau boleh yang besi itu putih. Nah, disimpan di halaman pertama, jadi tidak hilang. Itu setiap pelajar perlu kena menggaris, membuat tabel. Nah, di roll. Kemudian mempunyai pena. Pena itu untuk menulis materi pelajaran itu hitam dawatnya. Materi tulisan. Kemudian ada pena yang tidak hitam, boleh hijau, boleh biru.
gunanya untuk bikin tabel garis-garis. Misalnya garis seperti ini. Nah, anak-anak, seperti ini garis nih. Nah, ini tidak hitam, berbeda warna garisnya, hijau misalnya. Kalau tulisannya hitam, tapi yang di situ hijau. Atau membuat radi seperti ini. Nah, ini berbeda dawarnya dengan tulisan. Dan hitam, dawarnya mungkin ada yang hijau, ada yang merah. Tapi yang saya anjurkan janganlah merah kalau untuk garis. Garis itu merah itu hanya untuk judul sebenarnya. Jadi pena paling kurang ada dua. Yang satu hitam untuk menulis materi catatan. Kemudian untuk menggaris-garis itu pena lain, bisa biru, bisa hijau. Kalau perlu ada merah, gunanya untuk menggaris judul. Jadi setiap materi Ustaz kasih ringkasan, dicatat. Boleh waktu belajar atau dibawa pulang nanti ya, catat. Catat sesuai seragam. Kemudian teknis menulis buku di catatan itu dimulai dari belakang, bukan dari seperti biasa di muka. Nah, ini tulisan Arab dari belakang mulai. Masing-masing halaman itu dikasih garis 3 cm dari tepi, kayak 3 cm, supaya nanti kalau mau dikopikan terbawa semuanya. Nah, garis. Kemudian ini punya kawan-kawan dari garis. Sudah itu kosongkan halaman pertama dulu. Kosongkan, tidak boleh diisi. Halaman kedua kosongkan. Mulai halaman ketiga. Nah, nanti kalau ada prabe itu saya isi. Kita isi tuh yang halaman pertama dan halaman kedua. Ini lain ya, ada nanti jati diri. Nah, nanti saja dikasih. Jadi punya buku tebal isi 100, ukuran folio, tambah penggaris, tambah buku soko untuk latihan. Nah, itulah yang harus kita miliki untuk selamanya 2 tahun sampai kelas 6 nanti. Jadi setiap murid mesti pakai buku kesimpulan. Sehingga nanti tamat sekolah, selain buku kitab itu ada, ya, yang balaghah seperti ini bukunya, sini, nah, ya ini sudah lama kebetulan, seperti ini. Dan punya catatan pribadi yang seperti ini. Nah, ini contoh catatan anak kelas 6 ini. Ya, setiap belajar dikasih kesimpulan. Sampai dimanapun nanti datang belajar mungkin menjadi guru, menjadi dosen, bisa lihat pelajaran pribadi dulu. Paham ya? Mudah-mudahan pertemuan hari ini saya cukupkan demikian dulu, bahwa balaghah itu salah satu mata pelajaran pokok di Madrasah Sultan Purabe. Bahkan dia termasuk salah satu ilmu alat. Ya nanti kita ketemu di waktu yang lain, dan saya sudah dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.